Selamat malam pemirsa TV online, BTV, Belitung Televisi Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begalor untuk satu tujuan akan memasuki segmen kedua, membahas peran dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam menghadapi pandemi wabah corona dan tentunya persiapan penerapan new normal atau tatanan baru di Kabupaten Belitung. Dibahas tuntas bersama narasumber yang sudah hadir di Hotel Golden Tulip Essential. Selamat datang Bapak Taufik Rizani. Selamat datang Pak Taufik. Selamat datang. Selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang pula untuk Bapak Praitno Catur Nugroho. Kalau yang ini abang kayaknya. Abang. Oh, abang Praitno ya. Abang Uyung biasa dipanggil. Siap. Silakan. Selaku anggota DPRD Kabupaten Belitung. Oh, bukan anggota DPRD RI, Pak? Bukan. Komisi 3 Bang ya? Sementara ini Komisi 3. Sementara ini Komisi 3. Ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Jadi malam hari ini di acara Talkshow Bersatu Begalor untuk satu tujuan. Tadi sudah kita bahas bagaimana membahas peran dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam menghadapi ya situasi yang sama-sama kita udah tahu nih Pak Taufik, Bang Uyung, bahwa kita sedang menghadapi wabah corona atau pandemi COVID-19. Nah, ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung, ke Pak Taufik dulu mungkin ya, terlebih dahulu, apa saja peran dan fungsi yang sudah dijalankan, terutama di Komisi 3. Itu seperti apa? Komisi 2 ya, Bang Uyung tadi Komisi 3. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Nanda. Jadi kami khususnya dari Komisi 2. Dari Komisi 2. Betul, saya sebagai ketuanya memang dan juga sebagai salah satu tim anggaran. Tim anggaran. Ini kita bersama-sama dengan pemerintah sudah melakukan beberapa hal di dalam menghadapi berkait masalah COVID-19 ini. Artinya bahwa pemerintah daerah dengan DPRD itu sudah melakukan berkait masalah yang saya sampaikan tadi. Itu pertama itu merevisi anggaran. Merevisi anggaran. Betul. Artinya ada pergeseran anggaran yang kita lakukan pada tahun 2020 ini. Jadi kami dengan pemerintah daerah sudah mempersiapkan anggaran penanganan COVID ini sebesar 28 miliar. 28 miliar. Betul, 28 miliar ini tentu sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan COVID ini. Itu 14 miliar itu sudah 14,7 itu kita persiapkan di BNPBD, artinya untuk bantuan sosial. Kemudian yang lainnya 14 miliarnya itu kita persiapkan untuk beberapa APD berkait masalah COVID ini. Kalau untuk persiapan penerapan new normal atau tatanan baru di Kabupaten Belitung, menurut Pak Taufik sendiri seperti apa Pak? Apakah kita sudah siap atau belum atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau berkait masalah new normal ini siap tidak siap kita harus siap. Iya. Walaupun sebenarnya pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa dari 524 kabupaten itu baru 102 kabupaten yang sudah selayaknya melakukan daripada new normal ini. Tetapi kalau kita sebagai Kabupaten Belitung yang memang hidup dari sektor pariwisata, maka kalau kita tidak mempersiapkan diri dalam new normal ini, maka akan secara ekonomi akan terpuruk sekali. Apalagi sudah 3 bulan gitu loh. Sekarang Betul. sudah berjalan bulan keempat ya. Ya, nah artinya bahwa memang pemerintah daerah kemarin juga sudah melakukan rapat dengan pihak PPHRI. Sudah ada rapat. Sudah, artinya bahwa kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Yang terpenting adalah bahwa tidak terlepas dari protokoler yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Betul. Ini yang penting, Pak. Jadi kita mencoba tatanan hidup yang memang sudah terjadi saat ini. Artinya bahwa yang selama ini kita diam di rumah. Nah, artinya kita sekarang berusaha penyesuaian daripada new normal ini. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Artinya bahwa hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana
seluruh masyarakat Kabupaten Belitung yang berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa ini harus siap berkait masalah yang harus dilakukan dengan new normal. Penekanannya ya tadi menerapkan Betul. protokol kesehatan sesuai WHO ya Pak. Betul. Kalau untuk Bang Uyung sendiri, mungkin Nindi ada pertanyaan nih ke abang kita nih. Ya, ini manggilnya apa nih? Manggilnya Abang, Bapak, Abang, Yang terbaik aja. Terbaik. Bapak aja ya. Oke. Bagaimana Bapak Uyung menyikapi wabah corona ini di Kabupaten Belitung ini? Apakah menurut Bapak Uyung pemerintah daerah ini sudah tegas dalam menanggulangi wabah corona ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari adik Nindi. Kami akan coba menjawab. Kalau pertanyaan untuk pemerintah tegas atau tidaknya untuk menangani wabah COVID-19 di Kabupaten Belitung, kami rasa pemerintah daerah sudah cukup tegas dengan aturan dan demi aturan, dengan segala hal protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, bekerja sama dengan instansi terkait baik TNI Polri maupun Pol PP. Saya rasa sudah cukup tegas untuk memberikan disiplin untuk penyakit corona ini. Kalau seperti itu, aspirasi seperti apa yang Bapak terima dalam dari masyarakat kepada Bapak selaku Bapak wakil rakyat di DPRD Kabupaten Belitung ini? Aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, khususnya di dapil kami, Dapil 1, sama satu dapil dengan Pak Taufik Rizani, kami rasa masyarakat pada hari ini semuanya mengaspirasikan, menyampaikan kepada kami untuk DPRD Kabupaten Belitung agar pertama bantuan langsung tunai baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari tingkat desa sendiri agar tepat sasaran, tidak ada pemangkasan atau pemotongan atau penyimpangan yang terjadi di pembagian, meskipun kita tidak mengatakan itu salah. Ini hal yang wajar jika masyarakat meminta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga pengen segera mungkin agar new normal ini tetap bisa terlaksana dengan baik, agar perekonomian masyarakat dari segala sektor dari ini bisa berjalan dengan baik kembali seperti sedia kala yang kemarin. Karena jika seandainya permasalahan COVID-19 ini tidak ada perubahan sampai 2 bulan ke depan, bagaimana kita memikirkan ekonomi masyarakat Belitung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya? Mungkin itu bisa kami sampaikan. Ya, karena memang tadi dari segmen pertama sudah ada Ibu Heliana, beliau menyampaikan untuk pemerintah provinsi saja bulan Agustus sudah nggak ada uang, apalagi masyarakat kita gitu Pak. Nah, mungkin sedikit di Bang Uyung, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah sudah sangat tegas, sudah melakukan hal-hal yang cukup baik selama ini. Nah, kalau untuk boleh kita melihat di muncul atau ada lagi kasus, bahkan sekarang sudah 9 yang positif, nah itu seperti apa? Terutama untuk penerbangan pengecualian di tanggal 16 Mei kemarin. Itu menurut pandangan Abang sendiri seperti apa? Jadi begini, mengenai penambahan yang pasien, Penerbangan pengecualian, ya. kita dari mana dulu arahnya? Ya, kan penambahan pasien kan dari penerbangan pengecualian di tanggal 16. Oke. Jadi begini, masalah wabah, masalah positif atau tidak positifnya masyarakat atau kita semua, kami rasa semua tidak menginginkan itu. Tidak ada yang mau ya? Tidak ada yang mau lah gitu. Dan juga sampai hari ini kita alhamdulillah wasyukurillah untuk Kabupaten Belitung semua pasien COVID yang dinyatakan positif kemarin dan hari ini yang sudah pada sembuh, alhamdulillah semuanya tidak ada yang meninggal dunia. Ya, sebentar Pak. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Ya. adik kita Nindi dan Betul. hari ini dia bersama-sama kita untuk kita Betul. mengadakan talk show Jadi ini begini. membuktikan. Jadi begini Mas bahwa- Teguh. Jadi kami coba melanjutkan. Jadi sebenarnya COVID-19 ini bukanlah penyakit yang tabu Sepakat. yang pernah disampaikan oleh senior kami Pak Taufik Rizani kepada kami pada saat itu. Jadi kita jika terkena penyakit ini, saya rasa tidak perlu malu, tidak perlu untuk minder dan segala macam. Benar sekali. Yang penting kita jaga diri, kita untuk karantina diri, jaga kesehatan. Pada prinsipnya kan semua kita yang ada di tubuh kita ini semuanya punya bibit penyakit. Semua di tubuh kita ini punya virus. Cuman virusnya itu bermacam-macam virus. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini virus itu namanya COVID-19, kan begitu? Nah, jadi saya rasa untuk ke depan ini semua masyarakat Belitung khususnya jangan ada yang merasa terlalu takut dengan semua ini. Karena kalau kita orang Islam, Pak, semua tergariskan di lauh mahfuz jauh sana. Bahwa kapan hidup dan kapan mati, kan begitu. Tapi kita semua wajib untuk menjaga diri, menjaga kesehatan dan menjaga semuanya. Waspada tetap. Waspada tetap. Kalau kata orang Belitung, maju terus, mawas diri. Nah, itu dia.
Mantap. Oke, nah kalau dari Pak Taufik sendiri tadi udah dibahas sama Bang Uyung bahwa karena begini Pak Taufik, memang ada stigma yang mungkin kita bisa bilang ada beberapa yang sudah berlebihan atau bahkan ketakutan-ketakutan yang sudah sangat berlebihan. Nah ini mungkin Pak Taufik bisa menyampaikan ke pemirsa TV online atau masyarakat di rumah itu seperti apa seharusnya kita menyikapi. Kalau tadi Bang Uyung udah jelas bahwa kita tidak boleh terlalu takut berlebihan. Kalau Pak Taufik sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya kan kita ini berperang terhadap barang yang tidak kelihatan. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami bersama-sama itu artinya bahwa bagaimana kondisi kita sendiri yang bisa mengantisipasi itu semua. Artinya saya berharap kepada masyarakat istilahnya bahwa saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Catur tadi. Artinya kita jangan terlalu terlena dan terlalu takut terhadap penyakit yang memang saat ini sudah terjadi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah bahwa kita menjaga, kemudian sesuai dengan protokol tadi, protokol kesehatan bersama-sama untuk menghindari, dan kita sebenarnya bukan menghindari orang yang pernah penyakit COVID ini, tetapi kita bagaimana menjauhi penyakit ini bersama-sama. Nah, artinya bahwa dengan kondisi yang sekarang terjadi, saya berharap kepada masyarakat yang dari Kabupaten Belitung untuk kita bersama-sama meningkatkan solidaritas dulu lah. Artinya bersatu dalam kita memerangi penyakit COVID tadi. Barangkali. Kalau terkait tupoksi Pak Taufik sendiri di Komisi 2 itu seperti apa? Nanti kan karena beberapa ASN mungkin sudah tidak work from home lagi, artinya sudah harus kembali ke kantor. Nah itu seperti apa? Apa sudah ada pembahasan lebih lanjut, terutama untuk di Komisi 2? Ya, kalau kita di Komisi 2 hari ini juga tadi kita rapat. Oh tadi rapat? Nah, 2 hari ini kita sudah rapat. Ya, rapat pertama kita berharap bahwa dalam rangka mengangkat harkat dan martabat ekonomi kita saat ini, sudah 3 bulan kemarin, itu adalah bagaimana bantuan yang disampaikan oleh Pak Catur tadi itu kita harapkan berbentuk tunai. Nah, artinya apa? Kalau berbentuk sembako itu kan ada orang-orang tertentu yang mendapat keuntungan. Tapi dengan uang tunai kita berikan kebebasan kepada masyarakat di mana dia mempergunakan uangnya untuk apa, silakan. Artinya mereka akan ekonomi akan berputar. Nah, itu yang kita tadi sampaikan juga kepada pemerintah daerah. Nah, artinya bahwa kemudian kita berharap bahwa fasilitasi data itu betul-betul akurat. Jangan orang yang layak dan yang tidak layak mendapat bantuan. Justru mendapat bantuan. Ini perlu juga istilahnya karena kita sudah melakukan pensinkronan, artinya mensinkronkan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian juga kita melakukan transparansi, artinya biar masyarakat juga tahu bahwa pemerintah daerah sudah mempersiapkan anggaran berkait masalah COVID ini. Kalau tadi saya juga dapat informasi ada rapat di DPRD bersama KNPI membahas tadi Pak Taufik yang sampaikan bahwa bansos sebaiknya diberikan tunai tadi ya. Itu seperti apa Pak? Tadi ngikut rapatnya atau tidak? Nah, jadi hasilnya seperti apa? Jadi dari KNPI meminta supaya bantuan itu tunai, tidak lagi berbentuk sembako. Nah, itu kan kita istilahnya minta kepada pimpinan DPR untuk segera melaksanakan atau melakukan rapat diperluas, memanggil bupati, kemudian stakeholder yang ada. Nah, artinya bahwa masukan dari KNPI menjadi referensi kita untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka sudah mengecek ke lapangan, melihat ke lapangan bahwa masyarakat itu menginginkan bantuan tunai. Bantuan tunai, karena tadi pertimbangannya bisa perputaran ekonomi tadi masyarakat bisa betul, beli di warung tetangga. Jadi kita sudah menjadwalkan itu hari Kamis. Hari Kamis. Betul. Mudah-mudahan itu yang sudah kita lakukan berkait masalah menghadapi dan penanggulangan COVID ini. Kalau Bang Uyung mungkin di Komisi 3 ini mungkin bisa digali lagi. Kalau untuk Pak Uyung sendiri, kalau untuk di Komisi 3 itu apa ada rapat khusus atau bagaimana? Jadi alhamdulillah kami coba jawab khusus untuk Komisi 3. Kami Komisi 3 memang salah satu mitra kami adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial itu kan bagian yang paling bawah ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sampai hari ini kami di Komisi 3, kawan-kawan di Komisi 3 semuanya satu tujuan lah, bagaimana bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Belitung. Jadi jangan sampai ada pemikiran-pemikiran orang di luar sana dengan adanya COVID ini kami semua bertiarap, kami semua tidak bergerak, kami semua ibaratnya hal-hal apalah yang negatif terhadap kami. Kami rasa dengan adanya momen ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Belitung bahwa dari 25 anggota Dewan, tidak hanya Komisi 1, tidak hanya Komisi 2, dan tidak hanya Komisi 3 saja. Dari 25 anggota Dewan semuanya memikirkan bagaimana agar musibah ini kita cepat keluar lepas daripada musibah ini. Amin, amin. Dan bagaimana caranya agar ekonomi Kabupaten Belitung tetap terus bertahan dan semua bantuan bisa tersampaikan. Terus terang kami tidak menyampaikan, tidak juga untuk mengambil nama. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ada yang turun langsung ke lapangan yang membantu secara pribadi. Jadi pada prinsipnya, insya Allah kami sebagai wakil rakyat Kabupaten Belitung, insya Allah sekali lagi kami sampaikan akan terus bekerja maksimal bersama dengan pemerintah daerah yaitu eksekutif, kami sebagai mitranya. Apalagi kami dengan Pak Taufik Rizani sama-sama ada di Banggar, insya Allah kami akan terus mengawal ini dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Belitung. Jika ada pun hal-hal yang kurang baik mungkin atau kurang pas masyarakat, itulah namanya manusia. Dan kami juga, kami sebagai junior yang baru periode kemarin di DPRD Kabupaten Belitung ini masih banyak perlu belajar. Di tahun-tahun pertama ini kan kami masih butuh proses pendewasaan, makanya kami selalu meminta wejangan dari Pak Taufik Rizani, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Tapi pada prinsipnya semua kawan-kawan selalu berpikir yang terbaik untuk Belitung. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Kalau untuk pendidikan nih Pak, kalau nggak salah Komisi 3 Ya, pendidikan juga. Nah ini kan untuk anak sekolah sudah berapa bulan juga, dan ini udah masuk ajaran baru. Oke. Itu seperti apa Pak? Kalau untuk pendidikan, apakah sudah masuk sekolah atau belum, atau seperti apa? Kalau untuk pendidikan, kemarin sudah beberapa kali Bupati mewacanakan untuk membuka kembali sekolah-sekolah. Ada rencana untuk Ada rencana dan wacana. Jadi melihat kemarin ada musibah penambahan jumlah positif pasien di Kabupaten Belitung, total udah 9, maka ya sebagai pemangku kebijakan Bupati agak sedikit was-was dengan semua ini. Kita berharap adik-adik, anak-anak yang ada di rumah meskipun tidak belajar di sekolah, terus orang tua murid untuk berkomunikasi dengan guru agar anak-anak di rumah tetap terus bisa mengisi waktu dalam kegiatan belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ke Pak Taufik nih Pak, sebagai closing statement atau statement terakhir ya, artinya yang bisa disampaikan ke pemirsa atau ke masyarakat di rumah dalam menghadapi kondisi seperti ini, itu apa saja yang bisa disampaikan Bapak? Mungkin bisa langsung disampaikan ke pemirsa. Baik, terima kasih. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Belitung ini, dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka mari kita bersama-sama menjaga daripada kekondusifan Kabupaten Belitung. Kita masih bersyukur kepada Allah SWT, artinya bahwa kita melihat bahwa Kabupaten Belitung masih bisa bertahan dan berjalan sebagaimana harapan kita. Artinya walaupun dalam kondisi yang memang sedang sakit, artinya kita tetap jangan sampai Belitung tidak kondusif dalam segala hal. Nah, karena dengan kondisi itulah kita dapat berpikir dengan jernih, menata masa depan kita yang tidak tahu kita harapan kita ini sampai kapan, tapi kita berharap secepatnya lah. Artinya bahwa kepada masyarakat Belitung, jagalah kebersamaan dalam kita menjaga kebersamaan. Artinya harus bersatu ya, Betul. gotong royong semua elemen untuk ya kita bahu membahu lah, supaya kita bisa cepat keluar dan kembali beraktivitas normal lagi. Dan untuk Pak Uyung, sudah berbinar-binar matanya. Mungkin closing statement terakhir ya. Closing statementnya Pak. Untuk masyarakat Belitung, Iya, pesan untuk masyarakat Pulau Belitung. pesan kami secara pribadi tidak membawa lembaga kepada masyarakat Belitung agar terus saling mengingatkan sesama, saling menjaga stabilitas, saling menjaga keamanan, saling peduli, tidak apatisme satu sama lain, agar kita semua bisa menuju Belitung pada Belitung yang kemarin yang penuh dengan kekondusifan. Belitung hijau. Belitung hijau. Dan yang paling terakhir juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi yang sudah bergerak dan bekerja penuh untuk menangani COVID-19 ini, baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di bawah pemerintah daerah. Mungkin itu juga yang kami sampaikan. Terakhir, untuk Dinas Kesehatan bekerja terus
jangan pernah lelah dan senyum untuk masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uyung, terima kasih Pak Taufik Rizani. Ya, pemirsa TV Online Belitung Televisi Berita, demikianlah perbincangan singkat kami dengan para narasumber, dengan Bapak Taufik Rizani, kemudian Bapak Prayitno Catur Nugroho. Semoga apa yang sudah dibahas bisa bermanfaat. Tadi intinya kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa kembali lagi kita harus saling bersatu semua elemen untuk sama-sama menjaga atau menjalankan protokol kesehatan dan semua yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk sama-sama kita bisa kembali normal lagi. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga acara Talk Show Bersatu bergalur untuk satu tujuan, dapat memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat Pulau Belitung. Saya Nindi Lucia Eka Putranti. Saya Teguh Triananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.